Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masalah yang keenam, fil muqtadi. Muqtadi ini susunan yang tidak bisa difahami kecuali dengan memperkirakan adanya lafadz yang dibuang. Di susunan sing mesti ada sesuatu yang hilang di situ. Ada sesuatu yang tersimpan. Tidak bisa difahami secara apa adanya. Wa huwa al-lafdhu at-talib lil idmar. Ai bi ma'na anna al-lafdha la yastaqimu ila bi idmari syai'in. Maksudnya lafadz yang menuntut penyimpanan itu bagaimana? Maksudnya lafadz atau redaksi itu tidak bisa difahami dengan benar kecuali dengan menyimpan sesuatu. Nah, yang dipersoalkan dalam susunan semacam ini itu apa? Ketika yang disimpan itu punya potensi makna yang tidak satu, tidak tunggal. Yang disimpan itu bisa A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau yang disimpan itu mau tidak mau hanya satu kata itu tidak masalah. Tidak ada khilafiyah di sini apakah umum atau tidak. Contohnya dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah waddam. Diharamkan atas kalian bangkai. Ini kan mesti ada yang simpan ini. Susunannya nggak bisa difahami apa adanya. Diharamkan buat apa? Nah, buat makankah? Atau buat makan ke hewan yang lain? Atau buat pakaian? Atau bagaimana? Nah, walaupun ini ada kemungkinan banyak, tapi makna yang pasti satu, yaitu dimakan. Hurimat fil akal. Nah, kata-kata fil akli kan tidak ada temannya, tidak ada lawannya, tidak ada kemungkinan lain selain fil akal. Wong kabeh paham maksudnya hurimat alaikumul maitah itu dimakan. Nah, kalau muqtadi yang semacam ini tidak ada pembahasan, tidak ada khilafiyah di situ. Contoh yang lain, muqtadi yang tidak ada khilafiyah. Hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ini kan mesti ada yang dibuang kan, diharamkan apanya? Nah, cuman yang dibuang di sini ya hanya satu makna saja, hanya satu lafaz saja, yaitu fin nikah. Tidak bisa mungkin ada yang lain. Dalam apa umpama berbakti ya gak mungkin kan, malah wajib. Jadi kemungkinannya hanya fin nikah. Yang dibuang, yang disimpan itu hanya fin nikah. Kalau ini tidak ada masalah. Yang masalah itu banyak lafaz yang menyimpan sesuatu. Lah, apa yang disimpan itu banyak pilihan. A, B, C, D, E. Lah, di sini ini ada khilafiyah. Apakah semua makna itu bisa masuk ataukah tetap memilih salah satu? Mafhum ya? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat jumhur, al-muqtadi la umuma lahu. Muqtadi tidak ada umumnya. Artinya harus memilih salah satu, tidak bisa dimasukkan semua pilihan tadi. Mafhum ya? Wa hunaka maratun muta'addidah. Bal yuqaddar jami'uha aw yaktafi wahid minha wa dzalika muqaddar wal muqtadha. Yang disimpan namanya muqtadha. Ini pendapat jumhur apa? Tidak bisa diambil semua, dipilih salah satu. Contoh yaitu firman sabda Nabi, rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Diangkat dari umatku kesalahan, lupa dan paksaan. Nah, kata-kata ini kan mesti menyimpan sesuatu. Kalau enggak menyimpan kan aneh. Umatku tidak mungkin berbuat salah, kan begitu maknanya. Kalau tidak ada yang disimpan, artinya engkau tadi umatku tidak ada yang berbuat salah dan lupa. Lo kan bong, gak mungkin kan? Jadi umat menungso mesti ada kesalahan dan kelupaan. Nah, mesti ada yang simpan di sini. Lah simpanannya di sini khilafiyah. Ada mengatakan yang diangkat itu dosanya. Ada mengangkat yang diangkat itu tanggungannya. Ada yang mengatakan hukumannya. Mafhum ya?
Tapi pendapat yang muktamad yang diangkat itu hukuman akhiratnya. Artinya apa? Wong nek lali yang akhirat ya wis di sepuro. Aku lali gak sholat zuhur. Ngomong itu kan, tak kira wis. Ya sudah selesai. Itu ketika di akhirat. Nek dunya lali ya dikerjakne langsung dieling dikodok. Mafhum ya? Faqal jumhur al-muqtadi la umuma lahu bal yuqaddar minha ma dalla ala iradatihi falam yadull ala irad wahid kan mujmalan. Muqtadi itu tidak ada keumuman di sana. Artinya harus dipilih salah satu sesuai dengan dalil. Kalau tidak ada dalil bagaimana? Jadi ini lafaz yang global mujmal. Mafhum ya? Terus masalah yang ketujuh, hadful ma'mul yufidul umum. Membuang ma'mul menunjukkan atau berfaedah umum. Ini buahnya ini ya. Termasuk yang sering kita kita dengar sehari-hari ya. Umpamanya ini. Kirabi, kamu baca kitab mutolaah. Nah, kata-kata mutolaah itu kan seharusnya punya maf'ul, punya objek. Apa yang dimutolaah? Nah, ketika dibuang itu menunjukkan umum. Dia pakai mutolaah nahwu, fikih, atau hadis, tafsir, apa saja bisa. Tapi kalau makmulnya disebut, nah itu jadinya tidak umum lagi. Kamu mutolaah, oke. Nah, berarti yang dimutolaah hanya kitab fikih. Atau kayak doa kita di ngaji itu kan sering. Allahumma yassir wala tu'assir. Kan ini fi'il ta'addi, harusnya ada maf'ulnya. Tapi tidak disebutkan, berarti maknanya umum. Mudahkanlah ngajinya, mudahkanlah urusan makannya, minumnya, ngajarnya dan lain sebagainya. Wabil amsalnya, kita taruh ulama bayan menyebutkan kaidah ini. Di antara contohnya qauluhu ta'ala subhanallah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Nah, namanya tahu tidak tahu ada objeknya, ada maklumnya. Nah, di sini tidak disebutkan. Maknanya berarti umum. Ya, nggak tahu apa saja. Orang yang tahu dunia nahwu tentu saja berbeda dengan yang tidak tahu. Orang yang tahu dunia arsitek tentu saja beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu bisa nggawe kopi tentu saja berbeda dengan orang yang tidak bisa. Ini maklumnya di sini umum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mas'alah Tsaminah, masalah ke-8. Dzikru ba'dhi afradil 'am, menyebut sebagian anggota lafaz yang umum, bi hukmihi, yang tidak bertentangan, yang sesuai dengan keumuman tersebut, la yukhassisuh, tidak mentakhsis. Maksudnya bagaimana? Ketika ada lafaz am, ada redaksi am, kemudian ada redaksi lain, ada lafaz lain yang menyebutkan salah satu anggota dari am. Namanya lafaz am kan punya bagian-bagian. Nah, sebagian anggota atau bagian tadi disebut, penyebutan ini tidak menjadikan redaksi am tersebut menjadi tertaksis. Kita langsung contohnya saja. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apa saja yang sudah disamak maka menjadi suci. Ini kan umum. Kulit opo ae sing disamak maka hukumnya suci. Lah kemudian ada riwayat lain, ada hadis lain berbunyi dibahuha tuhuruha, samaknya kambing Maimunah, Sayyidah Maimunah istri Nabi, adalah sucinya kulit kambing tersebut.
Nah, ini kan menyebutkan kambing. Apakah berarti kambing ini mentaksis keumuman hadis yang pertama tadi? Artinya sehingga menjadikan yang bisa disama hanya kulit kambing saja. Apakah begitu? Jawabannya tidak. Di penyebutan kambing yang merupakan anggota dari ihabin kan kulit secara umum. Penyebutan kambing yang merupakan anggota dari ihabin kulit hewan secara umum tidak menjadikan ayyumahyabin menjadi tertaksis hanya kulit kambing. Artinya tetap hadis yang umum diamalkan. Kambing apa saja, kulit apa saja, entah kambing, sapi, unta atau yang lainnya bisa suci dengan proses sama. Paham ya? Lainnya apa tidak mentaksis? Li'annahu laysa bimunafin, karena penyebutan anggota am itu tidak menentang keumuman. Fala yakunu dzikruhu mukhassisa, maka penyebutan sebagian anggota am tidak dianggap sebagai mukhassis. Ngafum ya? Iki akeh sing rada mruwet masalah kaidah iki, padahal sederhana saja. Penyebutan anggota lafaz am tidak menjadikan mentahsis am tersebut. Oke. Kemudian atau contoh yang lainnya, biar lebih gampang. Contoh sehari-hari. Umpama begini. Semua santri Al-Fatah masuk kelas jam 6:30. Kemudian ada pengumuman lagi yang kedua. Semua santri kelas 5 masuk kelas 6:30. Nah, ini kan penyebutan anggota dari santri tadi. Kelas 5 itu kan bagian dari santri Al-Fatah. Apakah ini mentaksis pengumuman pertama? Artinya yang wajib harus masuk 6:30 hanya kelas 5? Kan enggak. Paham ya? Nah, gampangannya ngono kuwi. Kecuali kalau bertentangan. Makanya kalau di kitab-kitab yang mutawalat ada lanjutannya kaidahnya. Illa idza kana mu'aridun. Contohnya begini. Semua santri Al-Fatah wajib masuk kelas 6:30. Terus ada pengumuman santri daurah masuk kelas jam 7:30. Nah, ini kan bertentangan ini. Berarti yang daurah itu masuknya jam 7:30. Mentaksis berarti. Nah, sisa taksis itu bagaimana nanti? Kan tadi santri Al-Fatah 7:30, daurah 7:30. Lah, apakah masih 7:30? Nah, jawabannya di kaidah setelah ini. Persoalan ke-9 fil am ba'da taksis. Bagaimana redaksi atau lafadz umum setelah adanya taksis? Jadi setelah adanya taksis itu yang umum bagaimana? Masih berlaku atau tidak? Jawabannya masih berlaku. Jadi pengumuman tadi, semua santri Al-Fatah wajib masuk kelas 7:30. Terus santri daurah masuk 7:30. Bagaimana? Ya yang daurah 7:30. Sisanya yang tidak termasuk daurah berarti kan redaksi umum santri Al-Fatah tadi setelah ditaksis daurah berlaku seperti biasa. Berarti masuknya tetap 6:30. Itu jenenge al-am ba'da taksis. Al-amu ba'da taksisi hujjatun fil baqi. Lafadz am selepas taksis hujjah fil baqi di sisanya. Maksudnya lafadz am setelah adanya taksis ya sudah tetap dipakai. Li'annal muqtadhi lil amal bi fi ma baqiya mawjud. Karena perkara yang nuntut untuk mengamalkan sisa tadi adalah ada. Yaitu apa? Dilalatul lafzi alaihi. Karena dilalah lafadz, petunjuk lafadz. Apa yang dijelaskan oleh lafadz santri Al-Fatah itu kan masih ada setelah adanya taksis daurah ini. Santri Al-Fatah semuanya masuk 7:30. Kemudian pengumuman santri daurah 7:30. Setelah daurah dikeluarkan dari redaksi yang pertama tadi yang umum, kan lafadznya masih ada itu. Ya enggak? Tidak ada anulir, tidak ada nasakh. Karena lafadznya ini masih ada, maka berarti aturannya juga masih ada. Mafhum ya?
Karena lafadz kan punya petunjuk tadi. Kayak ambilkan HP, ini kan lafadz ucapan, kan punya petunjuk. Apa petunjuknya? Perintah ngambil HP. Nah, kata-kata asal di Al-Fatihah masuk setengah 7 kan masih ada itu. Karena masih ada berarti aturannya juga masih ada. Mafhum ya? Wal mu'arid mafqud, sedangkan yang bertentangan enggak ada. Enggak ada hal-hal yang menjadikan aturan pertama itu dihapus. Fawajadal atau fawujidal muqtadhi wa adamul mani'. Fawajaba thubutul hukm. Maka penuntut ada, redaksi masih ada, dan penghalang untuk mengamalkan redaksi tadi tidak ada. Maka hukum pun ditetapkan. Contohnya, min amthilati qauluhu azza wa jalla, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan hiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya. Nah, di sini kan di antara maksud atau tafsir firman Allah ini bahwa perhiasan itu pada dasarnya boleh. Ni wong gawe pakaian sing apik iki oleh. Itu kan mafhumnya semacam itu. Lah, ada tahsis dalam banyak hadis Nabi mengharamkan cincin atau perhiasan emas untuk laki-laki. Berarti kan ayat ini tahsis. Boleh pakaian apa saja kecuali emas untuk laki-laki. Nah, berarti sisanya tadi setelah mengeluarkan emas tadi, apakah masih diamalkan? Masih. Orang ini oleh gawe klambi sing apik asalkan tidak emas untuk laki-laki. Paham ya? Ini hadisnya jelas ya. Baginda Rasulullah SAW melihat cincin emas di jari jemari seorang laki-laki. Sama Nabi diambil dibuang. Seraya bersabda, kowe iki nuju ning satu bara dari api neraka. Kowe koyok nggawa barang sing saka api neraka nyebabne wong iso mlebu neraka. Paham ya? Dah. Sithik nih loro nih. Sekarang yang ke-10 al-khitab al-khas bi wahid min ummah yufidul umum hatta yadulla dalil 'ala al-khusus. Khitab yang khusus kepada salah satu umat itu bermakna umum sampai ada dalil yang menunjukkan kekhususannya. Artinya andaikan ada firman Allah atau ada hadis yang secara zahir ini menyasar satu orang, itu bagaimana? Apakah khusus untuk orang ini atau untuk orang lain juga? Jawabannya untuk orang lain juga, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan itu memang khusus. Karena apa? Umat itu seperti satu bagian, kayak satu jasad. Satu kena, yang lain juga akan kena. Berdasarkan hadis Nabi juga, innama qauli limra'atin wahidah ka qauli li mi'atim ra'atin. Ucapanku kepada satu orang perempuan seperti ucapanku pada 100 orang. Di antara contohnya Nabi menikahkan laki-laki. Beliau mengatakan, aku nikahkan engkau dengan mahar engkau mengajarkan Al-Quran. Ini kan perbuatan Nabi untuk satu orang. Apakah orang lain juga bisa maharnya ngajar Al-Quran? Jawabannya bisa. Kecuali ada petunjuk, ada dalil. Kalau itu memang khusus. Contohnya, salah satu sahabat Sayyidina Abu Burdah itu pernah kurban dengan anak. Anak itu anak wedus, cempe, gung umur setahun. Lah kan gak oleh. Durung setahun, kan minimal setahun atau poel, kan begitu. Nah, tapi Nabi kasih kekhususan kepada beliau, tujizuka wala tujizu ahadan ba'dak. Gawe kowe oleh, liyane gak oleh. Nah, karena ada kata-kata wala tujizu ahadan ba'dak, ya wis, berarti khusus Abi Burdah. Masalah ke-11. Al-amal bil am qabla al-bahath al-mukhassis la yajuz. Mengamalkan lafaz yang umum sebelum dikaji, sebelum dicari mukhassisnya tidak boleh. Artinya aturan umum itu enggak boleh langsung diuntal begitu saja. Difahami mentah-mentah, diamalkan mentah. Perlu dicari mukhassisnya. Kalau mukhassisnya ketemu, maka mukhassisnya ya dikhususkan, yang am ya diamalkan. Hujjah fil baqi tadi itu. Paham ya? Lah ukuran mencarinya bagaimana? Ayaghlibu ala dhanni man kana muhaddisan adil kitab wa sunnah adamul khassis. Sampai
ada dugaan kuat, enggak mungkin sampai yakin kan, susah. Sing iso yakin ini Nabi karo Gusti Allah tok. Kalau kita ya sebagai manusia, bukan kita ya, para mujtahid pun juga manusia. Jadi cukup dugaan kuat, dzon kuat bahwa sudah tidak ada lagi mukhassis, baru itu diamalkan redaksi yang umum. Al-Fatihah.